Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa tahu apa yang terjadi jutaan tahun lalu? Waktu belum ada buku, belum ada catatan, apalagi kalender. Kok bisa ya kita menyusun cerita tentang planet kita dan nenek moyang kita yang paling awal? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Praaksara. Simpel kok. Pra itu artinya sebelum, dan aksara itu tulisan. Jadi, zaman praaksara itu bukan sebelum ada sejarah, tapi lebih tepatnya sebelum ada sejarah yang tertulis. Ceritanya sih udah ada, kita cuma perlu cara lain aja buat membacanya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya para ilmuwan mengubah batu, tulang belulang, dan perkakas kuno menjadi sebuah cerita yang utuh tentang dari mana kita semua berasal? Untuk menjawab itu, kita bakal jalan-jalan sedikit. Pertama, kita lihat masa lalu lewat dua kacamata yang beda. Terus, kita jelajahi 4 babak besar sejarah bumi, mampir ke zaman es, dan lihat gimana kebudayaan manusia lahir. Habis kenalan sama para aktor utamanya, kita akan pahami gimana satu perubahan besar membentuk dunia kita yang sekarang. Jadi gini, para ilmuwan itu punya 2 kacamata utama buat ngintip masa lalu yang jauh banget. Masing-masing ngasih kita sudut pandang yang unik, dan yang paling penting, saling melengkapi buat dapat gambaran besarnya. Coba bayangin deh, geologi itu ibarat jam raksasa yang ngukur umur planet kita. Sementara arkeologi itu jam yang lebih kecil, yang ngukur perjalanan budaya kita di atas planet ini. Jadi, geologi itu nyiapin panggungnya, dan arkeologi menceritakan drama apa yang terjadi di atas panggung itu. Keren kan? Oke, kita pakai kacamata pertama dulu ya, geologi. Kita akan lihat gambaran yang super besar, yaitu seluruh sejarah planet bumi dari awal banget. Sejarah bumi itu kayak buku dengan 4 babak utama. Ada Arkaikum, waktu bumi masih panas banget dan belum ada kehidupan. Terus Paleozoikum, di mana kehidupan pertama muncul di laut. Lanjut ke Mesozoikum, nah ini pasti udah pada tahu, zamannya dinosaurus. Dan terakhir, Neozoikum, zaman kita sekarang, di mana mamalia mengambil alih panggung. Dan disinilah perspektifnya, jadi luar biasa. Coba lihat deh, irisan Neozoikum tuh kecil banget, cuma sekitar 2%. Artinya, seluruh kisah mamalia, primata, dan akhirnya kita, manusia, itu semua terjadi cuma dalam sekejap mata, dalam skala waktu geologis. Oke, karena kita adanya di irisan kecil tadi, sekarang kita bakal ngezoom in ke babak yang paling baru dan paling dramatis dari zaman Neozoikum. Namanya periode kuarter. Ini adalah saat di mana manusia akhirnya muncul di panggung dunia. Latar panggung cerita kita adalah kala Pleistosen. Ini dunia yang beda banget sama sekarang. Bayangin, sebagian besar bumi itu ketutup es tebal, iklimnya naik turun secara ekstrim, dan suhunya bisa jatuh sampai 0 derajat. Di dunia inilah, nenek moyang kita harus berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Nah, panggung geologisnya udah siap. Sekarang, ayo kita ganti kacamata kita ke arkeologi. Apa sih yang dilakukan manusia di tengah zaman es yang keras itu? Gimana cara mereka beradaptasi dan berinovasi? Perjalanan budaya manusia ini, wah luar biasa banget. Awalnya mereka nomaden, pindah-pindah terus buat cari makan. Lalu mereka mulai nemuin tempat tinggal yang lebih permanen, kayak di gua-gua. Lompatan besarnya terjadi waktu mereka mulai bisa menghasilkan makanan sendiri, alias bertani. Dari sini mereka bisa bangun desa, bahkan milih pemimpin. Puncaknya adalah masa perundagian, waktu mereka jago bikin alat dari logam. Ini benar-benar mengubah segalanya. Kita udah tahu setting tempatnya, udah tahu juga alur ceritanya. Tapi siapa aja sih aktor-aktor utama yang hidup di Kepulauan Indonesia di masa-masa ini? Yuk kenalan sama beberapa karakter kuncinya. Ada Meganthropus, si raksasa purba dari Jawa yang rahangnya kuat banget. Terus ada Pithecanthropus erectus, salah satu yang pertama kali bisa berjalan tegak. Ada juga yang unik banget, Homo floresiensis, si hobbit dari Flores yang badannya mungil. Dan akhirnya muncullah Homo sapiens, manusia bijaksana, spesies kita sendiri yang pada akhirnya akan mengubah planet ini untuk selamanya. Oke, kita udah lihat dunia tempat mereka hidup, kita juga udah kenalan sama mereka. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jadi game changer-nya. Perubahan terbesar yang membentuk dunia modern kita. Apa yang terjadi waktu zaman es berakhir? Jawabannya, sekitar 11.700 tahun yang lalu, dunia berubah total. Es mulai mencair, dan planet kita masuk ke babak baru yang kita tinggali sampai sekarang, kala Holosen. Ini bukan cuma soal suhu jadi lebih hangat ya, tapi ini adalah pemicu revolusi peradaban manusia. Coba deh kita bandingkan langsung biar kebayang bedanya. Pleistosen itu dingin, gak stabil, dan memaksa manusia buat terus bergerak cuma buat bertahan hidup. Nah, Holosen nawarin sesuatu yang baru dan super berharga,
stabilitas. Iklim yang lebih hangat dan bisa diprediksi ini adalah kuncinya. Stabilitas inilah yang bikin kita bisa berhenti cuma sekedar bertahan hidup dan mulai membangun segalanya. Pertanian, kota-kota, dan peradaban. Jadi, apa aja nih yang bisa kita simpulkan? Pertama, kita membaca masa lalu pakai 2 jam, jam geologisnya bumi dan jam arkeologisnya manusia. Kedua, kita harus sadar kalau kita ini pendatang yang baru banget di planet ini. Dan yang paling penting, kisah peradaban kita baru benar-benar dimulai ketika zaman es berakhir. Iklim yang stabil itu bukan hal sepele, itu adalah fondasi tempat seluruh peradaban kita dibangun. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Kalau kita tahu seluruh kemajuan kita, dari desa pertama sampai ke perjalanan luar angkasa, semuanya terjadi dalam periode waktu yang luar biasa stabil dan singkat. Apa artinya itu buat kita sekarang, di saat kita menghadapi masa depan di planet yang iklimnya mulai berubah lagi secara drastis? Mungkin sejarah panjang bumi ini bisa ngasih kita perspektif.